Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Nur Ayuni dengan NIM 212180103. Di sini saya akan menjelaskan perubahan sifat benda. Benda dapat mengalami perubahan. Perubahan terjadi karena pemanasan, pendinginan, dibakar, dan dibiarkan di udara terbuka. Perubahan benda berupa apa aja sih? Nah, di sini itu ada 5 perubahan benda. Yang pertama adalah perubahan bentuk, perubahan warna, perubahan rasa, perubahan wujud, dan ada perubahan ukuran. Akibat perubahan, keadaan benda berbeda dengan keadaan sebelumnya. Misalnya, lilin semula padat, setelah dipanaskan berubah menjadi cair. Sifat suatu benda nyatanya bisa berubah, baik dari segi wujud, warna, atau komponen lainnya. Perubahan sifat benda ini terjadi sebagai akibat berbagai faktor, seperti karena kalor, yakni pemanasan, pembakaran, pendinginan, atau karena hal lain seperti pencampuran dan pembusukan. Nah, perubahan sifat benda ini memungkinkan suatu benda berubah sifatnya, misalnya dari padat menjadi cair, atau dari cair menjadi uap. Perubahan ini pun sifatnya bisa sementara atau bahkan tetap. Untuk perubahan sifat benda sementara, ini berarti sifat benda dapat kembali seperti semula sebelum akhirnya kembali mengalami perubahan. Sesuai dengan perubahannya yang bersifat sementara, perubahan ini juga tidak akan menghasilkan zat dalam wujud baru. Perubahan ini juga dikenal sebagai perubahan fisika. Lalu, perubahan fisika contohnya apa saja sih? Nah, perubahan fisika itu contohnya yang pertama, air yang dipanaskan, di mana uap air bisa menjadi air kembali setelah suhu menurun. Yang kedua adalah es batu yang mencair setelah terkena panas atau berada di ruangan terbuka. Yang ketiga adalah besi mencair, akibat dipanaskan dapat kembali menjadi besi padat setelah didinginkan. Sementara untuk perubahan sifat benda tetap akan menyebabkan benda tidak dapat kembali ke wujud semula. Perubahan sifat benda secara tetap menyebabkan benda memiliki zat penyusun yang baru. Perubahan ini juga dikenal sebagai perubahan kimia. Perubahan kimia itu contohnya apa saja sih? Yang pertama adalah kayu kering dibakar dengan api menjadi arang. Yang kedua adalah buah segar mengalami pembusukan sehingga menghitam, bau, dan lembek. Yang ketiga adalah singkong yang diberi ragi dan melalui peristiwa fermentasi atau pembusukan berubah menjadi tapai. Lalu, macam-macam perubahan wujud benda karena kalor yang perlu diketahui ada 6. Yang pertama apa saja sih teman-teman? Yang pertama adalah mencair. Mencair adalah salah satu bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Contohnya apa saja sih? Nah, teman-teman udah tahu kan, mencair itu adalah secara umum seperti contohnya es batu yang diletakkan di luar ruangan pasti akan berubah menjadi air. Yang kedua adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Contohnya apa? Nah, seperti kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi berubah wujud dari padat menjadi cair, sekarang berubah wujud dari cair menjadi padat. Contohnya, air yang diletakkan di kulkas maka akan berubah menjadi padat. Yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Ini juga memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan ini hanya terjadi pada zat cair saja. Ia bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Misalnya, saat berkeringat, maka keringat ini bisa menguap dan mendingin dari tubuh. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun
menimbun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Contohnya ada apa aja? Pengembunan bisa terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Nah, perubahan wujud ini termasuk dalam proses yang melepas kalor karena proses ini membutuhkan suhu yang rendah. Kelima adalah menyublim. Menyublim ini adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Menyublim ini contohnya seperti kapur barus yang diletakkan di kamar mandi. Kapur barus yang diletakkan di kamar mandi karena terkena udara maka ia akan semakin hari akan semakin mengecil. Selanjutnya adalah mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini bisa terjadi karena pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari suatu benda. Nah, perubahan ini bisa diamati nih pada botol madu yang akan mulai muncul kristalisasi gula lama-kelamaan. Demikian ulasan mengenai macam-macam perubahan sifat benda. Ada perubahan sementara dan perubahan tertutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di video yang akan datang. Dadah.